Selamat malam kepada Bapak-Bapak sekalian yang ada di rumah. Kita ketemu lagi dalam ibadah persekutuan kaum Bapak. Ini ibadah kedua yang kita lakukan secara streaming. Kita berdoa supaya ibadah kita malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah PKB malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hari Rumakit STH. Saya undang Bapak-Bapak di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita akan mengawali ibadah kita dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Apapun keadaan kami, apapun kondisi yang kami alami, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan janji Tuhan masih berlaku hingga hari ini. Sebagai buktinya kami semua ada dalam keadaan baik, sebagaimana kami ada sekarang. Kami juga bersyukur jika malam hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami, kaum Bapak GPIB Kentakasih, untuk mengadakan ibadah. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan, kiranya nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Ini ibadah kami malam hari ini, kami mohon Tuhan berkenan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jangan kau lupa Ia serta minta kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, dalam ibadah persekutuan kaum Bapa pada malam hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami memohonkan kiranya Tuhan menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dengan benar menurut kehendak-Mu, terlebih menjadikan itu sebagai tuntunan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami umat-Mu saat ini siap sedia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25 sampai 28. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25 sampai 28. Demikian. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk
memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Persekutuan kaum bapa yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita telah membaca bagian Alkitab dalam kitab Kudus Perjanjian Baru dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25 sampai 28 yang mengisahkan tentang pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus pada saat itu melayani dari kota yang satu ke kota yang lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan pada saat itu ia setelah melayani di Efesus dan terbentuk jemaat di Efesus, ia melanjutkan ke beberapa kota lain, dan pada saat ia dalam perjalanan menuju Yerusalem, ia tidak sempat lagi untuk mampir di Efesus. Pada saat itu ia berada di Miletus, karena ia menjadwalkan supaya ia pada hari Raya Pentakosta dia sudah berada di Yerusalem lagi. Sehingga dengan alasan itu ia menyuruh orang untuk mengundang penatua atau para penatua di Efesus untuk datang ke Miletus, karena ya boleh dikatakan perpisahan dengan Rasul Paulus. Di sini dalam kisah ini Rasul Paulus menjadikan dirinya bersalah apabila ia tidak memberitakan tentang kerajaan Allah atau tentang Injil kerajaan Allah kepada orang yang akhirnya akan binasa. Betapa penting pemberitaan firman itu, betapa penting pelayanan itu, sehingga Rasul Paulus menganggap dirinya kalau ia tidak memberitakan Injil kerajaan Allah ini, ia bersalah. Tetapi karena ia melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan rajin dan tekun, dan ia memberitakannya, sehingga ia berkata bahwa aku tidak bersalah, aku bersih terhadap orang yang akan binasa. Maksudnya bahwa bila mana ada orang yang sebenarnya kalau mendengar firman Tuhan, mendengar Injil kerajaan Allah, mendengar keselamatan yang dari Tuhan itu, yang mana sebenarnya ia akan binasa, tetapi karena dia mendengar dan dia percaya dan dia menjadi pengikut Tuhan, melaksanakan firman Tuhan, ia selamat. Sehingga itu satu jiwa berharga sekali di mata Rasul Paulus dalam pelayanannya. Ya, dia melaksanakan dengan sungguh-sungguh, tak kenal lelah, sekalipun dengan ancaman-ancaman. Hingga dia sanggup berkata bahwa aku bersih, aku tidak bersalah terhadap orang yang akan binasa. Karena sudah diberitakan oleh Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus di sini melaksanakannya di bawah ancaman, di bawah tekanan. Artinya bahwa banyak hal-hal yang bisa menjadikan dirinya fatal. Apakah dibunuh, dipenjarakan. Dan dipenjarakan itu ya seringkali Rasul Paulus alami dan rasakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sini kita dapat merenungkan bahwa sebagai orang
yang sudah mengenal tentang Injil Kerajaan Allah, tentang keselamatan yang dikaryakan oleh Allah dalam kasih karunia-Nya, dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Berarti orang yang sudah mengenal kebenaran itu menjadikan dirinya sebagai pelita yang berada, yang ditaruh di atas kaki Dian, yang menerangi sekitar. Itulah Rasul Paulus sudah mengenal kebenaran itu, cahaya terang itu. Ia menjadikan dirinya sebagai pelita yang ditaruh di atas kaki Dian, bukan disembunyikan di bawah gantang atau diredupkan, tetapi dipancarkan untuk keselamatan banyak orang. Kita meneladani Rasul Paulus. Mari kita meneladani Rasul Paulus dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, kita menjadi terang untuk menyatakan keselamatan yang dirancangkan Tuhan kepada manusia. Kecuali orang yang kita sampaikan kebenaran itu yang memang benar-benar bebal, menolak kebenaran itu dan tidak melaksanakan. Kita boleh dikatakan menurut Rasul Paulus bersih. Kita sudah tidak berhutang jiwa lagi terhadap orang itu. Tetapi bila mana kita sebenarnya harus melaksanakan, harus menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang belum kenal atau masih ogah-ogahan untuk melaksanakan firman Tuhan itu, kita menyatakannya, kita ajak, kita menyelamatkan nyawa, kita menyelamatkan jiwa, dan dengan demikian kita tidak berhutang, kita bersih seperti Rasul Paulus katakan dirinya bersih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedua yang dapat kita renungkan di sini yaitu bahwa para penatua jemaat Efesus itu dimintakan oleh Rasul Paulus untuk menjaga kawanan. Artinya kawanan domba. Di sini jemaat diistilahkan dengan kawanan domba. Karena dalam istilah penggembalaan, gembala, ada domba. Jadi jemaat adalah kawanan domba yang harus digembalakan, harus dijaga. Dan ada orang-orang tertentu yang bertugas untuk itu, yang ditugaskan Tuhan untuk menjaga kawanan domba. Di sini Rasul Paulus berkata kepada para penatua di Efesus. Artinya bahwa orang yang menjabat jabatan pelayanan dalam kehidupan berjemaat punya tanggung jawab untuk menjaga, untuk menata layan, untuk memelihara keutuhan jemaat ataupun domba gembalaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kehidupan berjemaat itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Orang-orang itu punya tanggung jawab tertentu. Dalam kehidupan kita bergereja, kita mungkin juga punya jabatan-jabatan dalam struktur gereja. Ada tugas tanggung jawab dalam jabatan itu. Ada tugas tanggung jawab yang diemban oleh kita. Apapun itu, apapun tugas yang diembankan kepada kita, kita mengambil bagian dalam upaya, dalam kebersamaan untuk menjaga kawanan domba Allah, yaitu jemaat. Itu menjaga, dan itu satu pekerjaan yang mulia. Itu satu pekerjaan yang mulia yang mana Tuhan berikan kepada kita. Memang ada orang-orang tertentu yang Tuhan panggil untuk menjadi penjaga kawanan domba Allah, yaitu jemaat Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Domba gembalaan itu diperoleh dengan tebusan. Tebusan melalui pengorbanan Yesus dengan darah. Sebagaimana disampaikan dalam pembacaan tadi, bahwa gembalaan, domba gembalaan, jemaat itu adalah umat tebusan. Umat tebusan yang Tuhan sendiri karyakan, yang Tuhan sendiri rancangkan. Dan tebusannya bukan dengan harta benda, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal. Sehingga bila mana ada domba-domba yang merupakan
tanggung jawab daripada para gembala, para mereka yang mengemban tugas untuk menggembalakan, untuk melindungi, untuk memelihara. Itu harus dipelihara dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah domba Allah yang diperoleh dengan bayaran darah Yesus di kayu salib. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang selanjutnya yang dapat kita renungkan, yaitu bahwa dalam melayani Tuhan, dalam mengambil bagian dalam pelayanan, sebagaimana juga Rasul Paulus mengambil bagian dalam pemberitaan Injil mula-mula. Ada waktu untuk bersama dalam pelayanan, tetapi ada juga waktu untuk berpisah. Di sini Rasul Paulus setelah sekian lama melayani di jemaat Efesus dan ia pergi ke kota-kota lain dalam rangka pelayanan juga, ia harus berpisah dengan jemaat Efesus, sekalipun jemaat Efesus diwakili oleh para penatua di kota Miletus pada saat itu. Jadi kalau kita merenungkan bahwa kita tidak pernah tahu sampai kapan Tuhan karuniakan waktu kepada kita masing-masing umat Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Karena ada waktu untuk melayani, tetapi jangan-jangan kita terlena dengan waktu untuk melayani itu, sehingga sudah tiba pada akhir waktu untuk berpisah, kita belum melayani secara maksimal. Merenungkan bagian Alkitab ini tentang Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus sudah melaksanakan dengan semaksimal mungkin pekerjaan pelayanan yang diembankan Tuhan kepadanya. Ia sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan bersemangat, dengan rajin, dengan tekun, sehingga tiba waktu perpisahan, ia bangga, jemaat bangga. Jadi di sini kita renungkan bahwa tidak selamanya itu waktu tersedia. Mumpung ada waktu bagi kita yang diberikan Tuhan untuk melayani, mari kita ambil bagian dalam pelayanan, apapun itu. Pelayanan, banyak ladang pelayanan yang tersedia. Pelayanan firman, pelayanan pujian, pelayanan organisasi, pelayanan penata layanan, pelayanan secara elektronik, sound system, multimedia dan sebagainya. Itu semua pelayanan dan banyak lagi pelayanan diakonal dan seterusnya. Ada waktu. Bila mana waktu berpisah tiba, mungkin ada orang yang tambahkan waktu aku untuk melayani, tetapi ternyata sudah itu waktu yang diberikan Tuhan untuk melayani. Mari kita melayani dan mempergunakan waktu yang ada, yang kita tidak pernah tahu sampai kapan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya yang dapat kita renungkan dalam bagian Alkitab yang kita baca ini adalah bahwa dalam pelayanan itu tidak selamanya mulus-mulus. Ada kerikil-kerikil tajam. Ada pula yang berupa ancaman. Ancaman bukan cuma ancaman biasa, tetapi ancaman pembunuhan sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami ancaman pembunuhan dari orang-orang Yahudi. Ancaman dibunuh, tetapi ia tidak gentar karena dia tahu apa yang ia lakukan. Ia tidak pernah gentar karena dia tahu Tuhan melindungi. Juga dari kalangan orang-orang yang memuja Dewi Artemis di kuil, ada sebagaimana kita baca dalam pasal sebelumnya, dalam pasal 19 yang mengisahkan tentang Demetrius, seorang tukang perak di kuil Artemis, yang menjodohkan huru hara. Karena apa? Karena mereka pada waktu itu yang membuat perak untuk keperluan penyembahan di kuil Artemis itu merasa tersaingi secara bisnis mereka. Karena mereka pengrajin-pengrajin, nanti kalau Rasul Paulus memberitakan tentang kerajaan Allah dan orang meninggalkan
kuil penyembahan Artemis itu, mereka akan habis, bangkrutlah secara bisnis dalam bisnis perak mereka untuk membuat barang-barang yang akan disembah, dipuja. Sehingga mereka berusaha menuduh Rasul Paulus, menghasut orang-orang untuk percaya kepada Tuhan. Ini juga merupakan ancaman yang besar. Tapi Rasul Paulus juga tidak takut. Rasul Paulus malah mau pergi dalam huru-hara itu, tetapi orang-orang menghalanginya. Di sini dapat kita renungkan bahwa dalam pelayanan ada kalanya mulus-mulus, ya syukur, puji Tuhan. Tetapi bila mana kita bertemu dengan berbagai-bagai persoalan, kerikil-kerikil tajam, ataupun ancaman-ancaman sekalipun, kita hendaknya tidak perlu takut, tidak perlu gentar. Karena ada Tuhan di atas sana yang melihat pekerjaan kita. Ada Tuhan yang membela, melindungi, membentengi kita. Sehingga jalani apapun itu. Dan kita tahu bahwa ladang pelayanan itu terbuka luas. Dan ladang pelayanan itu ada yang mulus, ada yang penuh ancaman. Kita jalani. Tuhan yang persis tahu hambanya yang sanggup untuk ancaman ini, si ini. Yang sanggup untuk ancaman ini, ya si ini. Berarti ada pengatur yang agung. Mari kita ambil bagian dalam pelayanan. Terus dengan tetap bersemangat, tidak takut dan gentar. Seperti Rasul Paulus. Inilah yang dapat kita renungkan dalam pembacaan Alkitab kita tentang pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di abad mula-mula. Dan biarlah ini semua menjadi berkat bagi kita semua dalam terus mengambil bagian dalam pelayanan, terus untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan sampai di mana Tuhan izinkan kita menjalaninya dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita kidungkan bersama-sama. Kidung Jemaat nomor 363 bait 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, sembah, terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Karena sampai pada saat ini kami terus merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang dalam kasih sayang Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan indah pada malam hari ini. Kami boleh beribadah kepadamu.
Kami boleh mengangkat puji-pujian syukur kami ke hadirat-Mu. Kami boleh menaikkan doa-doa kami ke hadirat-Mu. Dan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang agung yang kami renungkan pada malam hari ini tentang pelayanan Rasul Paulus, di mana ya Tuhan Rasul Paulus menganggap sebagai pelayanan itu sebagai sesuatu hal yang sangat penting, sehingga mengabaikan pelayanan, melalaikan pelayanan adalah kesalahan, bersalah. Rasul Paulus menganggap dirinya bersalah apabila melalaikan pelayanan. Tetapi nyatanya Rasul Paulus tidak melalaikan pelayanan. Dan ia terus dengan segala tantangan, ancaman, ia terus melayani, memberitakan Injil keselamatan kerajaan Allah kepada umat-Mu ya Tuhan, pada umat tebusan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami juga meneladani Rasul Paulus untuk mengambil bagian dalam pelayanan, menganggap pekerjaan pelayanan itu sebagai pekerjaan yang sangat penting dan mulia. Dan juga kami tekun dan rajin untuk mengambil bagian dalam pelayanan, apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Sekalipun firman itu, sekalipun kami mengalami berbagai tantangan, ancaman, tetapi ya Tuhan kami percaya Tuhan melihat apa yang kami kerjakan dan Tuhan sanggup untuk menolong, melindungi kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kami semua sebagai jemaat-Mu, anggota jemaat dalam persekutuan kaum bapa. Tuhan berkati kami masing-masing, pribadi demi pribadi. Tuhan yang lebih mengenal kami, melebihi pengenalan kami sendiri akan diri kami. Tuhan tahu persis sampai ke kedalaman hati kami, apa yang kami syukuri. Biarlah semua itu ya Tuhan keluar dari hati kami yang paling dalam untuk kemuliaan nama Tuhan dalam syukur-syukur kami. Begitu juga dengan apa yang kami gumuli ya Tuhan. Tuhan persis tahu. Tolong kami ya Tuhan. Dampingi kami. Gandeng tangan kami dalam berjalan dengan pergumulan kami. Tolong kami ya Tuhan dalam melalui pergumulan demi pergumulan. Dan kami percaya ya Tuhan, bila Tuhan ada bersama kami, menolong kami, kami sanggup menjalani pergumulan apapun itu, berat apapun itu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, apapun pergumulan itu, pergumulan dalam keluarga, rumah tangga, pergumulan dalam ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan kesehatan, apapun itu yang kami gumuli ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, dampingi kami, ya kami dapat melalui pergumulan itu dan kami terbebas, terluput dari hal-hal yang buruk. Tapi kami mengalami kemenangan bersama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga demi keluarga PKB. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan sertai kami dalam keluarga kami masing-masing. Dari sektor 1 sampai sektor 5. Tuhan berkati PKB. Tuhan berkati para pengurus PKB ya Tuhan. Yang Tuhan panggil untuk melayani, biarlah Tuhan sendiri yang akan mendampingi untuk dapat melaksanakan tugas panggilan pelayanan itu dengan baik. Karena Tuhan yang memampukan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat kami, BPB Jemaat Genta Kasih Surabaya. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami berjemaat ya Tuhan. Dari sektor demi sektor Tuhan berkati. Lintas Pelkat Tuhan berkati. Semua ya Tuhan, Tuhan berkati. Para pelayan-Mu Tuhan berkati. Pendeta Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Nyonya Bendelina Matatula Leba. Tuhan berkati, topang terus dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Tuhan berkati terus, mampukan. Berikan kekuatan, kesehatan selalu ya Tuhan. Hikmat yang daripadamu untuk menggembalakan jemaat di Jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya ini. Semua penatua dan diaken, Tuhan berkati semua. Dan juga segenap pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat ini.
Tuhan berkati semua, Tuhan juga berkati keluarga masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, begitupun kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati kami. Pemerintah kami ya Tuhan yang bergumul juga dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan berkati hingga semuanya dapat dilaksanakan dan sampai COVID-19 bisa berlalu. Itu semua karena tuntunan Tuhan. Mampukan semua ya Tuhan. Mampukan ya Tuhan negara kami untuk menata secara ekonomi dalam kestabilan politik. Tuhan berkati semua ya Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan, Tuhan terus menopang, membimbing negara kami. Gereja-gerejamu yang ada di negara kami ini Tuhan berkati. Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Baik gereja yang belum bisa melaksanakan ibadah secara pertemuan maupun di tempat-tempat tertentu yang sudah bisa melaksanakan ibadah pertemuan. Tuhan berkati semua, Tuhan sertai semua ya Tuhan. Hingga pekerjaan pelayanan tidak terhambat oleh karena pandemi. Karena Tuhan sendiri yang memampukan kami, Tuhan sendiri yang menunjukkan jalan, dan Tuhan sendiri yang menguatkan, meneguhkan kami. Lindungi kami semua ya Tuhan dari paparan pandemi COVID-19. Lindungi kami pribadi, lindungi keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Lindungi kami semua, lindungi masyarakat ya Tuhan. Lindungi jemaat-Mu. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan yang menaikkan segala doa-doa syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur dapat kita serahkan dalam amplop tertulis ibadah PKB tanggal 9 Oktober 2020 dan diserahkan atau dimasukkan dalam kotak persembahan di gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak-Bapak sekalian. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 462, bait pertama. Setelah itu persembahan jalankan dan kita lanjutkan pada bait yang kedua. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku. Tolong aku Tuhan, bimbing tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan, rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menyerahkan persembahan syukur kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk menopang dan menolong hidup kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami untuk selalu mendukung orang lain agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pakailah hidup kami untuk selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi dunia ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 376, bait 1 dan 3 sebagai nyanyian penutup dalam ibadat ini. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.